Halo teman-teman, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di HC Suka Cerita. Seperti biasa, aku akan bercerita tentang sejarah dan asal-usul penamaan suatu tempat. Kali ini, aku akan bercerita tentang sejarah dan asal-usul Samarinda. Langsung aja dengerin ceritanya sampai habis. Sejarah kota Samarinda dari perkampungan kuno hingga menjadi sebuah kota secara administratif dipengaruhi oleh sistem politik pemerintahan Kerajaan Kutai Kartanegara, Kerajaan Banjar, pemerintah Hindia Belanda, pemerintah militer Jepang, dan pemerintah Republik Indonesia. Penduduk awal Samarinda berawal dari tonggak sejarah Kutai dan 6 kampung awal di Samarinda serta penghuninya. Sebelum dikenalnya nama Samarinda, kawasan ini termasuk dalam Kerajaan Kutai Kartanegara yang berdiri pada tahun 1300 Masehi di Kutai Lama, sebuah kawasan di hilir Sungai Mahakam dari arah tenggara Samarinda. Kerajaan Kutai Kartanegara merupakan daerah taklukan dari Kerajaan Banjar yang semula bernama Kerajaan Negara Dipa. Ketika dipimpin oleh Maharaja Suryanata, sejaman dengan era Kerajaan Majapahit pada abad ke-14 sampai abad ke-15 Masehi. Pusat Kerajaan Kutai Kartanegara di Kutai Lama semula di Jahitan Layar, kemudian berpindah ke Tepian Batu pada tahun 1635. Setelah itu, pindah lagi ke Pemarang atau Jembayan pada tahun 1732, terakhir di Tenggarong sejak tahun 1781 hingga 1960. Penduduk awal yang mendiami Kalimantan bagian timur adalah suku Kutai kuno yang disebut Melanti, termasuk ras Melayu muda atau Deutro Melayu sebagai hasil percampuran ras Mongoloid, Melayu, dan Wedoid yang migrasi dari Semenanjung Kra pada abad kedua sebelum Masehi. Pada abad ke-13 Masehi, sebelum dikenalnya nama Samarinda, sudah ada perkampungan penduduk di 6 lokasi, yaitu pertama, Pulau Atas, kedua, Karangasan atau Karangasam, ketiga, Karamumus atau Karangmumus, keempat, Luah Bakung atau Loa Bakung, kelima, Sembuyutan atau Sambutan, dan keenam, Mangkupelas atau Mangkupalas. Penyebutan 6 kampung tersebut tercantum dalam manuskrip Surat Silsilah Raja Kutai Kartanegara yang ditulis oleh Khotib Muhammad Tahir pada 30 Rabiul Awal 1265 Hijriah atau 24 Februari 1849 Masehi, yang kemudian dikutip oleh ahli sejarah berkebangsaan Belanda bernama C.A.M.S. Lalu, pada masa masuknya orang Banjar ke Samarinda. Orang Banjar adalah suku bangsa yang menempati wilayah Kalimantan Selatan serta sebagian Kalimantan Tengah dan sebagian Kalimantan Timur. Keberadaan suku Banjar di Samarinda dan daerah lainnya di Kalimantan Timur tidak dikategorikan sebagai kaum pendatang karena sebelum pembentukan provinsi-provinsi pada tahun 1957, Pulau Kalimantan, kecuali daratan Malaysia dan Brunei, merupakan satu provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni Kalimantan dengan ibu kota Banjarmasin. Pada tahun 1565 terjadi migrasi orang Banjar dari Batang Banyu ke daratan Kalimantan bagian timur. Ketika itu, rombongan Banjar dari Amuntai di bawah pimpinan Arya Manau dari Kerajaan Kuripan merintis berdirinya Kerajaan Sadurangas di daerah Pasir. Selanjutnya, orang Banjar juga menyebar di wilayah Kerajaan Kutai Kartanegara yang di dalamnya meliputi kawasan di daerah yang sekarang disebut Samarinda.
Inilah yang melatar belakangi terbentuknya bahasa Banjar sebagai bahasa dominan mayoritas masyarakat Samarinda di kemudian hari, walaupun telah ada beragam suku yang datang seperti Bugis dan Jawa. Awal pemukiman orang Banjar di daerah Kalimantan bagian timur dimulai sejak Kerajaan Kutai Kartanegara berada dalam otoritas Kerajaan Banjar setelah runtuhnya Kesultanan Demak pada tahun 1546. Hal ini dinyatakan oleh tim peneliti dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 1976. Sampai pertengahan abad ke-17, wilayah Samarinda merupakan lahan persawahan dan perladangan beberapa penduduk yang pada umumnya dipusatkan di sepanjang tepi Sungai Karangumus dan Karangasem. Berlanjut pada masa kedatangan orang Bugis Wajo ke Samarinda. Riwayat kedatangan rombongan Bugis Wajo pertama kali ke Samarinda terdiri atas bermacam-macam versi. Versi pertama dari tim penyusun sejarah Samarinda yang mengadakan seminar pada 21 Agustus 1987 memutuskan telah terjadi peristiwa kedatangan rombongan Bugis Wajo yang dipimpin La Mohang Daeng Mangkona di wilayah Kerajaan Kutai Kartanegara pada 21 Januari 1668. Tanggal tersebut lalu ditetapkan sebagai Hari Jadi Samarinda. Latar belakang perantauan orang-orang dari tanah Kesultanan Goa itu karena menolak perjanjian Bongaya setelah Kesultanan Goa kalah dalam perang melawan pasukan Belanda. Penetapan tanggal 21 Januari 1668 ini berdasarkan estimasi atau asumsi pelayaran selama 64 hari ditambahkan sejak tanggal 18 November 1667, sehingga diperoleh tanggal 21 Januari 1668. Penetapan tanggal 21 Januari 1668 ini kemudian mendapat legitimasi politis pada saat kepemimpinan Wali Kota Samarinda, Dr. Andes Haji Abdul Waris Hussein, dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 2 Samarinda Nomor 1 Tahun 1988 Pasal 1 yang berbunyi Hari Jadi Kota Samarinda ditetapkan pada tanggal 21 Januari 1668 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1078 Hijriah. Raja Kutai saat itu, Aji Pangeran Dipati Majakusuma ing Martapura, mengabulkan permintaan tersebut, kemudian memberikan lokasi kampung dataran rendah yang baik untuk usaha pertanian, perikanan, dan perdagangan kepada mereka. Kesepakatannya, orang-orang Bugis Wajo harus membantu segala kepentingan Raja Kutai, terutama dalam menghadapi musuh. Semula, rombongan tersebut memilih daerah sekitar Muara Karangmumus, sekarang menjadi daerah pesisir Selili, tetapi daerah ini terdapat kesulitan dalam pelayaran karena daerah yang arusnya berputar dan banyak kotoran sungai. Selain itu, terlindung oleh ketinggian Gunung Selili. Dengan kondisi seperti itu, Raja Kutai memerintahkan La Mohang Daeng Mangkona bersama pengikutnya membuka perkampungan di tanah rendah bagian seberang Samarinda. La Mohang Daeng Mangkona mulai membangun daerah baru itu dengan dibantu seluruh pengikutnya. Versi kedua, menurut catatan Kesultanan Kutai Kartanegara, waktu kedatangan rombongan Bugis Wajo di Samarinda pertama kali terjadi pada tahun 1708. Pada masa Raja Aji Pangeran Anom Panji Mendapa. Versi ketiga, menurut berita lisan atau cerita rakyat, rombongan Bugis Wajo merantau ke Samarinda pada masa pemerintahan Raja Kutai Aji Pangeran Dipati Anom Panji Mendapa ing Martapura tahun 1730 sampai 1732. Latar belakang hijrahnya La Mohang Daeng Mangkona ke Samarinda seberang disebabkan kepadatan pemukiman para pendatang Bugis Wajo di muara Sungai Kendilo, daerah Pasir.
Sebelumnya, mereka migrasi dari Wajo di bawah pimpinan La Madukeleng karena negeri kelahirannya dikuasai oleh Kerajaan Bone akibat serangan Bone setelah kasus penikaman seorang bangsawan Bone oleh La Madukeleng pada sebuah acara pesta sabung ayam. Versi keempat, menurut kutipan C.A. Mees, permintaan izin orang Bugis dengan Raja Kutai berlangsung di Jembayan yang berarti pertemuan ini terjadi minimal pada tahun 1732. Sesuai dengan catatan sejarah bahwa pusat kerajaan Kutai lama dipindahkan ke Jembayan pada tahun 1732 sampai 1782. Kemudian, pimpinan orang Bugis yang disetujui sebagai Pua Ado adalah Anakoda Tujing, bukan Lamohang Daeng Mangkona. Mengenai nama Lamohang Daeng Mangkona yang diklaim sebagai pendiri Samarinda Seberang, hal ini kontroversi. Namanya tidak ditemukan dalam sumber arsip dan literatur kolonial. Namanya juga tidak tercatat dalam surat perjanjian antara Bugis dan Raja Kutai. Yang tercatat dalam perjanjian beraksara Arab Melayu dan penelitian S.W. Trom pada tahun 1881 sebagai pemimpin Bugis adalah Anakoda Latuji. Adapun makam yang berpapan nama sebagai makam tokoh pendiri Samarinda, yakni Lamohang Daeng Mangkona, baru ditemukan oleh Muhammad Taha pada dekade 1990-an. Sebelumnya tidak ada pemeliharaan dan pengenalan atas nama makam tersebut. Hal ini diinformasikan oleh pemerintah kota Samarinda ketika menerbitkan buku profil 46 tokoh masyarakat penerima penghargaan dalam rangka Hari Ulang Tahun Pemerintah Kota Samarinda ke-47 tahun 2007. Kemudian, asal-usul nama Samarinda. Ada beraneka versi mengenai latar belakang terciptanya nama Samarinda. Versi pertama berdasarkan persamaan ukuran tinggi rumah-rumah rakit atau terapung penduduk Bugis Wajo di Samarinda Seberang yang tidak ada yang lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga disebut sama rendah, yang juga bermakna tatanan kemasyarakatan yang egaliter. Versi kedua berdasarkan persamaan ukuran tinggi Sungai Mahakam dengan daratan di tepiannya yang sama-sama rendah. Sampai awal dasawarsa, tahun 1950-an, setiap air Sungai Mahakam pasang naik, sebagian besar jalan-jalan di Samarinda selalu terendam air. Terlebih lagi jika sedang pasang besar. Ada beberapa jalur jalan yang sama sekali tidak dapat dilintasi kendaraan karena ketinggian air yang merendamnya. Guna menanggulangi masalah tersebut, sejak awal 1950-an dilakukan penurapan, lalu jalan ditinggikan hingga berkali-kali. Pada tahun 1978, ketinggian total bertambah 2 meter dari permukaan awal sehingga jalan tidak lagi terendam kecuali Mahakam sedang pasang luar biasa. Versi ketiga berdasarkan asal kata dari bahasa Sanskerta, yaitu Samarendo yang berarti selamat sejahtera. Versi keempat berdasarkan cerita rakyat bahwa nama Samarinda berasal dari bahasa Melayu, yaitu dari kata samar dan indah. Sampai menjelang akhir abad ke-20, warga masih menyebut Samarinda dengan lafal Samarenda, walaupun dalam bahasa penulisannya sudah berubah menjadi Samarinda. Oke teman-teman, itulah sejarah dan asal-usul Samarinda yang dapat aku ceritakan dalam video ini. Jangan lupa buat support selalu channel ini dengan cara like, komen, share sebanyak-banyaknya, dan subscribe. Bye!